Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya bun beraktivitasnya. Nah, saya kembali lagi ya bun tentang kegiatan keseharian saya. Nah, ini saya awali dengan masak sarapan pagi, yaitu masak nasi goreng. Saya biasa kalau lagi hari sekolah, hari kerja itu saya masak sarapannya itu yang mengenyangkan seperti nasi goreng, juga pisang goreng, roti bakar, itu insya Allah mengenyangkan. Tapi kalau makan nasi langsung pagi gitu anak-anak kurang suka, jadi saya siasatin dengan masak seperti ini. Terus kalau hari liburan biasa saya tuh ajak anak-anak pagi-pagi pergi cari kue di luar, saya sarapan di luar biasa seperti kue-kue, lontong gitu. Jadi kalau hari kerja, hari sekolah itu makan seadanya, sarapan seadanya. Jadi terkadang biasa hari Sabtu atau hari Minggu itu saya berikan sarapannya yang agak lebih enak, supaya anak-anak dan Buya juga tidak bosan ya bun. Karena kalau setiap hari Senin sampai Minggu masanya itu aja, tentu mereka akan bosan ya. Nah, lanjut nih, saya tadi baru dari warung beli ikannya ada 4 ekor, harganya 11.000. Ada tempe 3.000, ada juga bayam 3.000, dan juga tadi ada cabai merah setengah on, harganya 3.000. Jadi total belanjaan saya hari ini 20.000 ya bun. Nah, sebelum saya lanjut masak nih, mau merefill susu anak dulu. Tadi dia minta susu karena dari pagi bangun tidur baru minum susu, tadi makan nasi goreng dulu. Memang kalau Ananda Hasan, karena dia kan masih kecil juga kan, jadi dia tuh pagi itu biasanya minum susu, tapi kalau sudah ada sarapan dia sarapan dulu baru minum susu. Nah, seperti itu. Jadi minum susunya itu masih pakai botol, terkadang dia mau juga pakai gelas. Kemarin saya belikan gelas yang cantik supaya dia tidak minum pakai botol lagi. Nah, ini lanjut mau merefill tisu karena tisu udah habis kan, jadi merefill tisu dulu. Nah, tadi cerita masalah Hasan tadi, dia kalau minum susu pakai botol itu kalau masih di dalam boyan. Kadang kan dia kalau pagi itu minta susu tuh masih dalam boyan, jadi terpaksa juga saya bikin susunya tuh pakai botol, karena kalau pakai gelas kan tentu nanti akan tumpah. Kalau disuruh turun pun terkadang nggak mau gitu kan ya, namanya juga anak-anak masih kecil, ikut dulu kemauan dia, karena namanya juga anak kecil tuh di bawah umur 5 tahun itu masih seperti raja ya, semua harus kita layani, semuanya harus kita ikuti kemauannya. Tapi kalau hal-hal yang mudarat tentu kita harus kasih tahu baik-baik ya bun. Jadi apa akibat dari apa yang dibuatnya. Misalnya ini seperti makan rambutan, dia ingin motong sendiri pakai pisau, nah tentu itu tidak boleh ya bun, karena takut nanti tangannya jadi luka. Atau memakan rambutan tersebut langsung masuk ke mulut semua, itu tentu tak bisa juga, karena nanti takut ketelan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita kasih tahu baik-baik terhadap anak-anak. Atau apabila kita sedang memasak, dia ingin ikut memasak juga, tentu tak boleh ya bun, kita kasih tahu kalau nanti ikut masak nanti terkena api atau terkena air panas atau terkena minyak goreng. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita kasih pengertian apa akibat dari apabila ia melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu supaya membuka wawasan mereka apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang belum boleh mereka lakukan. Kecuali kalau sudah berumur 7 tahun, itu harus kita juga membiasakan mereka bekerja, mengurus rumah, paling tidak dia
bersihkan kamar sendiri, merapikan kamarnya sendiri, itu artinya kita melatih tanggung jawab mereka terhadap diri mereka sendiri. Nah, akhirnya dikala mereka besar, mereka sudah biasa mandiri. Jadi tidak bergantung kepada orang tua ataupun kepada orang lain. Nah, ini saya lanjut masak nih Bun. Jadi tadi sayur bayamnya sudah dipotong, mau dimasak bening. Dan ini tempe, sebagiannya saya masak crispy untuk kakak dan juga adik. Dan sebagiannya saya potong kecil-kecil untuk disambal dengan ikan tadi. Nah, terlebih dahulu saya masak sayur dulu nih. Sayur bayam saya kasih kencur dan juga kasih daun kunyit. Nah, itu nanti dia wangi. Tidak ada campurannya, ini cuman bayam aja. Saya masak yang simple aja. Kasih garam, kasih masako sedikit. Nah, alhamdulillah udah jadi sayurnya, tinggal masak nyambal ikan lagi. Nah, ini terlebih dahulu saya mau menggoreng tempenya tadi, tempe crispy, karena kalau masak ikan duluan nanti minyak gorengnya jadi kotor. Jangan salfok ya Bun dengan wajan saya yang hitam. Itu ceritanya itu dulu pernah gas habis, putus gitu, jadi nggak ada gas di warung karena katanya pelabuhan tempat biasa kapal turunkan gas itu yang satunya rusak, yang untuk daerah kami, sementara yang satu lagi bagus pelabuhannya itu, tapi gasnya itu untuk daerah yang lain. Dan kalau daerah tersebut sudah tercukupi gasnya dan masih ada sisa, baru dikirim ke daerah kami sini. Nah, itu makanya kemarin itu karena gasnya putus, terpaksa saya masaknya pakai kayu di luar. Nah, itulah jadi wajannya jadi hitam seperti ini. Tidak hanya wajan, panci, teflon itu terkena korban daripada masak pakai kayu. Nah, insya Allah kalau ada tips untuk cara bersihkan wajan sampai putih semua tuh, nanti insya Allah saya akan mencoba membersihkan semuanya. Nah, setelah selesai ikannya digoreng semua, saya lanjut masak sambalnya. Saya giling cabai, bawang merah, bawang putih, kasih garam dan juga kasih air asam. Ini saya lanjut masak nasi. Alhamdulillah, sampai sini dulu ya bunda-bunda vlog saya kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.